Xiao Yan mengambil langkah terakhir dengan kakinya, momen ketika tubuh melepaskan diri dari tangga batu tekanan tubuh dan jiwa dengan cepat hilang. Menghela nafas panjang samar-samar saya merasa kekuatan jiwa saya telah meningkat. Xiao Yan berbalik dan melihat ke tangga batu, saya melihat 4 orang itu berjalan dengan susah payah, tidak tertarik pada mereka. Xiao Yan sedang berpikir apakah ada cara untuk membawa istana peri ini pergi bersamaku. Itu saja, mari kita lihat cara mendapatkan pilar Tianjun ini terlebih dahulu. Tarik kembali pikiranmu. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat ke aula emas gelap yang penuh pesona kuno. Saya tidak tahu seluruh tubuhnya terbuat dari apa. Tapi itu tidak biasa kalau tidak ada cara untuk mengalami baptisan waktu. Sebelum Xiao Yan memasuki Istana Abadi Tianjun, saya memimpin dalam menggunakan kekuatan jiwa saya untuk menyelidiki. Pastikan tidak ada nafas di dalamnya, ambil satu langkah ke depan berjalan menuju Istana Abadi Tianjun, membuka pintunya tapi ikuti pandanganmu dan lihatlah, tapi tidak bisa melihatnya. Xiao Yan masih menghentikan langkahnya sebentar. Gumpalan api menyala di ujung jariku lalu dia menjentikkan jarinya, cahaya api menyapu kegelapan pintu. Xiao Yan ingin melihat apakah ada sesuatu di aula redup ini terlebih dahulu. Tapi saat cahaya api menembusnya ini seperti ditelan kegelapan. Nyala api menghilang. Xiao Yan bergerak dengan jarinya, nyala api kembali keluar dari kegelapan. Sepertinya ada hal lain yang terjadi di dalam. Setelah pengujian tidak berhasil, Xiao Yan maju selangkah lagi menuju Istana Abadi. Ke dalam kegelapan itu, segala sesuatu di depanku tiba-tiba menjadi jelas, tapi apa yang muncul di depan Xiao Yan, itu tidak seperti yang dibayangkan ruang redup di dalam Istana Abadi. Sebaliknya, kami sampai di medan perang pada saat ini. Sebuah teriakan datang dari Xiao Yan, hancurkan semua makhluk hidup. Lagi sibuk apa? Melakukan apa? Tidak bisakah kamu melihatnya? Aku akan membunuh seluruh keluargamu, salah, aku akan membunuh seluruh klanmu. Suara aneh keluar dari mulut Xiao Yan. Meski sepertinya berasal dari tubuh Xiao Yan, sebenarnya, kalimat ini bukanlah yang dikatakan Xiao Yan. Mendengus, tidak peduli seberapa kuatnya Anda dalam menghancurkan semua makhluk hidup, berani menantang klan Cimi kami. Benar-benar mencari kematian. Mata seorang pria tiba-tiba melonjak karena marah. Teriak marah dari jarak puluhan kaki. Sial, Cimi itu hanya kemampuan seekor merpati menempati sarang burung murai. Meski sangat berguna tapi aku tidak tahan dengan kalian mati. Suara lain keluar dari mulut Xiao Yan. Setelah suara itu jatuh, Xiao Yan merasa panca inderanya mulai menjadi lebih jelas. Sekarang dialah pemilik tubuh ini. Apakah aku menjadi tuan yang jahat? Xiao Yan terkejut dan senang. Saya tidak menyangka pemandangan seperti itu akan muncul setelah memasuki Istana Abadi Tianjun. Xiao Yan merasa sedikit familiar dengan adegan ini. Sepertinya saya pernah berada dalam kondisi kesengsaraan. Saya telah merasakan kekuatan yang mulia yang tak tertandingi. Sekarang saya memiliki perasaan yang sama, namun sebagai perbandingan mungkin Raja Jahat saat ini belum mencapai puncaknya. Meskipun ini, namun dia tetap berani menantang seluruh klan Cimi, dengan satu orang hanya karena ini cukup mengejutkan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya, dia justru melihat ratusan sosok berdiri di belakangnya. Perasaan familiar ini muncul di hati Xiao Yan, ini. Semuanya adalah klon dari Raja Jahat, seolah-olah tubuh ini tidak terlihat. Ada garis yang menghubungkan klon-klon ini, mereka semua akan mengikuti pikiran Xiao Yan sementara Xiao Yan masih ragu-ragu. Dia jelas mengendalikan tubuh, tapi saat berikutnya tiba-tiba dia mengangkat tangannya dan menamparkan klan Cimi di depannya, telapak tangan raksasa yang kokoh terbungkus angin hitam yang kuat, menderu-deru. Kekuatan telapak tangan ini sungguh luar biasa. Jangan menunggu reaksi Xiao Yan, bentuk tubuhnya kembali keluar, dia bergegas menuju klan Cimi yang tak terhitung jumlahnya tanpa rasa takut.
Cara bertarung seperti ini tidak lagi mendominasi untuk menggambarkannya. Dengan tepat ini gila. Saat tubuh utama keluar, ratusan klon di belakangnya juga muncul di waktu yang bersamaan. Dilihat dari jumlah orangnya, jelas klan Cimi punya keunggulan, tapi sepertinya dia ada di sini bersama Evil Lord. Tampaknya dialah yang paling berkuasa dan ratusan orang di belakang faktanya. Mereka semua adalah tiruannya. Ratusan orang adalah dia. Dengan usaha satu orang bertarung melawan seluruh klan Cimi, Xiao Yan jelas bisa merasakannya. Meskipun Raja Jahat saat ini sangat kuat, tapi ini jelas bukan jenis kekuatan yang tak terkalahkan, dibandingkan dengan kekuatan superior yang dirasakan Xiao Yan sebelumnya. Ini adalah dunia yang berbeda. Xiao Yan bisa mengendalikan tubuh ini, tapi dia tidak mengendalikannya, hanya menonton dengan tenang, bunuh, bunuh, bunuh. Tuan jahat itu seperti iblis gila bergegas ke kerumunan, tidak peduli apa yang terjadi, bertarung dengan gila-gilaan, membunuh siapapun yang mendekat. Situasi pertempuran sempat sangat kacau untuk beberapa saat, tapi Cimi juga bukan seorang vegetarian. Tentu kekuatan Tuan Jahat juga lebih menakutkan dari yang dibayangkan Xiao Yan. Ratusan klon ini terlihat kacau, nyatanya masing-masing klon ini memiliki kemampuan dewa asli, berpindah di antara klon-klon ini saat ini, setelah bergabung dengan klon, kekuatan jiwa tiba-tiba meningkat. Raja Jahat bahkan harus membuka mulutnya. Kirimkan keterampilan bertarung jiwa gelombang kejut yang terbentuk begitu padat hingga terlihat dengan mata telanjang. Menyapu sekeliling, tiba-tiba, banyak sosok yang mengeluarkan darah dari lubangnya, jiwa terpukul keras dewa dipisahkan, klon lain bergabung dengannya sambil bergerak. Segera kekuatan mengerikan itu meluap. Raja Jahat melambaikan tangannya, naikkan guntur yang tak terhitung jumlahnya berbagai klon. Namun kemampuan yang dimilikinya tidak terulang, dan adegan ini Xiao Yan sangat tersentuh saat ini. Xiao Yan sudah menahan napas. Karena pertempuran ini benar-benar mematahkan pemahamannya tentang bagaimana klon bertarung. Klonnya sebenarnya bisa digunakan seperti ini, ketika kamu tidak menyatu dengan dewa ini, klon ini juga bisa bertarung sendirian dan kekuatannya sangat bagus. Ketika saya perlu bergabung, tapi itu bisa langsung memberiku kekuatan yang kuinginkan. Bukan hanya Xiao Yan, tampaknya seluruh klan Cimi sangat terkejut. Mereka semua terkejut dengan metode bertarung Xie Zun. Perhatikan baik-baik bagaimana cara menggunakan kemampuan yang sama. Sekelompok sampah tanpa bakat apapun. Beraninya kamu mengejarku. Datang, aku tidak membutuhkanmu untuk memburuku, di sini datang dan bunuh aku, haha. Raja Jahat menjadi lebih berani saat dia bertarung. Semakin gila, dia memiliki rambut acak-acakan seperti setan. Setelah bertengkar, tak seorang pun di klan Cimi bisa bersaing dengan mereka. Tentu inilah alasan mengapa klan Cimi yang benar-benar kuat belum muncul. Hancurkan semua makhluk hidup kamu. Sudah keterlaluan. Pada saat ini suara samar sepertinya datang dari langit. Saya melihat angin dan awan bergulung di langit. Angin kencang muncul, awan membentuk pusaran besar di tengah pusaran. Sinar cahaya itu jatuh di bawah cahaya sinar itu. Ada bayangan indah yang perlahan muncul. Qianying memiliki sosok yang ramping mengenakan rok pendek seperti teratai salju yang sedang mekar. Meskipun dia seorang wanita, tapi itu memancarkan paksaan kuat yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun.